Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valery Kurnia Darlis dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik dengan NIM 22067013. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian impact dengan metode IZOT dan CARPI. Pengertian pengujian impact adalah metode untuk mengukur kapasitas sebuah material dalam menahan tekanan dan beban benturan. Tujuannya adalah untuk mengamati daya tahan material terhadap beban tertentu dan untuk menguji kekuatan struktural berbagai material. Yang pertama, uji tarik. Metode pengujian mekanik yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan mekanik benda uji saat diberi beban tarik. Metode ini sangat berguna dalam menentukan kekuatan material yang bisa ditentukan pada material keluli. Yang kedua, uji bending. Metode pengujian mekanik yang dilakukan untuk menentukan kekuatan material terhadap beban, lentur, dan kekuatan maksimum yang bisa ditahan pada sebuah benda. Yang ketiga, uji impact. Metode pengujian mekanik yang dilakukan untuk mengukur kapasitas suatu material dalam menahan tekanan dan beban benturan. Tujuan dari pengujian impact adalah berguna untuk melihat efek-efek yang ditimbulkan oleh adanya takikan, bentuk takikan temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Uji impact dapat disebut sebagai suatu pengujian material untuk mengetahui kemampuan suatu material atau bahan dalam menerima beban tumbuk dengan diukur besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan spesimen material atau bahan. Adapun pengertian pengujian IZOT. Pengujian IZOT adalah salah satu metode pengujian ketangguhan material yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu material untuk menyerap energi saat terkena benturan atau tekanan tiba-tiba. Pengujian ini biasanya digunakan untuk menilai ketangguhan material plastik atau komposit. Proses pengujian IZOT melibatkan permukaan benda uji berbentuk sampel dengan bentuk khusus. Seringkali berbentuk segi empat panjang dengan alur V di tengahnya, menggunakan palu yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Ketika palu mengenai sampel, energi yang diserap oleh sampel tersebut diukur berdasarkan energi yang dibutuhkan untuk merusak sampel dalam suatu pukulan. Hasil pengujian IZOT ini biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai energi yang dibutuhkan dalam satuan joule atau foot-pound untuk merusak sampel. Metode pengujian IZOT pada pengujian impact adalah proses standar untuk mengukur ketangguhan suatu material terhadap benturan atau tekanan tiba-tiba. Dalam pengujian ini, sampel material yang akan diuji diberi pukulan dengan palu yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, dan kemampuan sampel untuk menyerap energi dari pukulan yang diukur. Pengujian ini berguna untuk menilai sejauh mana suatu material dapat tahan terhadap beban tiba-tiba. Pengujian IZOT pada pengujian impact sering digunakan dalam industri, terutama untuk material plastis, logam, atau komposit. Hasil pengujian IZOT memberikan nilai energi yang diperlukan untuk merusak sampel material dalam satu pukulan. Semakin tinggi nilai energi yang diperlukan, semakin tangguh materialnya. Metode pengujian IZOT pada pengujian impact melibatkan standar tertentu, termasuk spesifikasi mengenai geometri sampel, alat yang digunakan, dan proses pengujian. Hasil dari pengujian ini dapat membantu insinyur dan perancang untuk memilih material yang tepat untuk aplikasi tertentu, seperti desain produk yang harus
tahan terhadap tekanan atau benturan, atau untuk mengidentifikasi kelemahan dalam material yang dapat memengaruhi kinerja dan keamanan produk. Pengertian metode Charpy. Pengujian Charpy adalah salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengukur ketangguhan bahan atau kekuatan bahan terhadap dampak atau beban benturan. Metode ini yang digunakan dalam industri untuk mengevaluasi sejauh mana suatu material dapat menahan kegagalan saat terkena beban tiba-tiba atau benturan. Pengujian Charpy umumnya digunakan pada material logam seperti baja. Metode pengujian Charpy. Metode pengujian Charpy dan Izot adalah dua metode yang digunakan untuk mengukur ketangguhan material terhadap patahan akibat beban tumpul atau impact. Ini adalah pengujian yang umum digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu material dapat menahan beban tumpul atau tahan terhadap patahan. Berikut ini adalah metode pengujian Charpy dan perbedaannya dengan metode pengujian Izot. Metode pengujian Charpy menggunakan sampel uji berbentuk batang dengan penampang segitiga yang diujikan dengan cara menempatkan sampel di bawah palu tumpul yang akan jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Ketika palu jatuh dan mengenai sampel, energi yang diserap akan diserap oleh sampel saat patah dicatat dalam bentuk nilai energi dalam Joule. Perbedaan metode pengujian Izot dan Charpy. Perbedaan antara Charpy dan Izot antara lain yang pertama bentuk sampel. Pada metode Charpy, sampel memiliki bentuk V atau U, sedangkan pada metode Izot, sampel memiliki bentuk tunggal atau T. Ini berarti sampel Charpy memiliki dua sisi yang bisa menahan pukulan. Sedangkan sampel Izot hanya memiliki satu sisi. Yang kedua, posisi pembebanan. Dalam metode Charpy, palu jatuh secara vertikal dan mengenai sisi paling tebal dari sampel. Sementara dalam metode Izot, palu juga jatuh secara vertikal tetapi mengenai sisi paling tipis dari sampel. Yang ketiga, nilai energi. Hasil dari pengujian Charpy dan Izot diekspresikan dalam nilai energi yang diperlukan untuk patahnya sampel. Tetapi, satuan yang digunakan mungkin berbeda, yakni Joule atau foot pounds. Nilai Charpy biasanya lebih tinggi daripada nilai Izot karena sampel Charpy memiliki dua sisi yang bisa menahan pukulan. Kedua metode pengujian ini digunakan untuk mengukur ketangguhan material dalam kondisi berbeda. Metode Charpy lebih umum digunakan untuk material yang lebih rapuh. Sementara metode Izot lebih umum digunakan untuk material yang lebih elastis. Pilihan metode pengujian tergantung pada aplikasi dan karakteristik material yang diuji. Sejarah metode pengujian Izot dan Charpy. Uji Izot pertama kali diperkenalkan pada tahun 1900 oleh Edward K. Izot. Sementara uji Charpy pertama kali diperkenalkan pada tahun 1875 oleh Georges Charpy. Kedua metode pengujian masih digunakan secara luas di industri modern. Adapun keuntungan dan kekurangan metode pengujian Izot dan Charpy. Seperti halnya dengan semua metode pengujian Izot dan Charpy memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari pengujian Izot dan Charpy adalah bahwa mereka memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kekuatan material terhadap tekanan dan beban benturan. Namun,
Kedua metode memiliki kekurangan seperti ketidakteraturan dalam percobaan, menjadi kurang akurat ketika menguji material yang sangat keras, dan kurang presisi ketika menggambarkan material yang sangat lentur. Kelebihannya memberikan informasi yang cepat, akurat tentang kekuatan material terhadap tekanan dan beban benturan. Kekurangan tidak akurat ketika menguji material. Adapun contoh aplikasi pengujian impact menggunakan metode IZOD dan CHARPY. Banyak industri memanfaatkan pengujian impact untuk menguji daya tahan material mereka terhadap tekanan. Contoh aplikasi pengujian impact termasuk dalam industri otomotif dan pembangunan. Misalnya, penelitian ini sangat membantu membuat kendaraan yang lebih aman dan tahan lama. Uji IZOD dan CHARPY juga digunakan pada bahan konstruksi seperti beton, kayu, dan baja. Ini menjadi masukan penting dalam pembangunan dan perencanaan fasilitas-fasilitas industri. Adapun manfaat dari pengujian impact dalam bidang industri material teknik mesin. Pengujian impact membantu perusahaan mesin memilih material yang lebih optimal dalam produksi mereka. Memahami dampak perubahan suhu maksimum membeban kekuatan material, dan untuk menghindari kegagalan material dalam kondisi yang kritis. Dalam industri mesin, pengujian impact dapat membantu insinyur material merancang bahan yang lebih kuat dan tahan lama. Dari kesimpulan tentang pengujian impact, saya menyimpulkan pengujian impact dengan metode IZOD dan CHARPY telah menjadi alat penting dalam industri material teknik mesin. Kedua metode pengujian ini membantu untuk membangun bahan yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih efisien. Perlu ditekankan bahwa kekurangan yang ada pada setiap metode harus menjadi perspektif yang diakui untuk setiap penggunaan dalam meningkatkan keamanan dan daya tahan material. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan berikut adalah video contoh pengujian impact.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kekurangan saya minta maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.